Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Anggoro dengan NIM 1211919 dari kelas OSIK RB. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sensor api dengan output LED dan buzzer menggunakan ESP32 beserta cara membuatnya. Baik, yang pertama itu kita harus menginstal Arduino IDE terlebih dahulu. Caranya, kita dapat mengunjungi dari software Arduino IDE ini di website arduino.cc, di mana di bagian Arduino IDE 2.3.2 ini di kanannya ada pilihan download. Karena kita menggunakan Windows 10, jadi kita menggunakan yang paling atas ini, yang Windows 10 and newer. Kalau teman-teman ada yang menggunakan macOS atau Linux, dapat memilih yang bawahnya, disesuaikan dengan komputer atau laptop teman-teman. Oke, jadi kita download. Setelah kita download, lalu kita lakukan install. Lalu setelah install itu berhasil, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini tampilan awalnya. Jadi ada void setup, void loop. Nah, langkah pertama ketika kita setelah berhasil mendownload Arduino IDE, yang kita lakukan adalah mendownload library dari ESP32 itu sendiri. Karena kita menggunakan microcontroller ESP32, jadi di board manager ini, di bagian kiri sini di board manager, kita ketik ESP32. Nah, lalu ada ESP32 by Expressive System. Ini yang akan kita gunakan. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi tulisan di sini itu remove. Kalau teman-teman tulisannya masih install, teman-teman install saja. Kemudian tunggu sampai selesai. Oke. Selanjutnya, karena ini baru ya, jadi kita perlu dari mendownload portnya. Cara mendownload portnya itu kita mengunjungi website ini, clabs.com. Jadi kita menggunakan driver ya, port drivernya. Di sini CP210X. Kenapa CP210X? Karena si ESP32 yang saya gunakan itu tipenya ini, chip CP210. CP210-2. Oke. Cara downloadnya, klik saja yang bagian ini, CP210X Universal Windows Driver, download. Setelah kita download, kita akan mendapatkan file zip ya. Jadi file zip itu yang telah kita download, kita ekstrak, maka akan muncul sebentar di sini. Oke. Setelah kita download, maka akan muncul ini file zip yang tadi yang telah download itu. Lalu kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, maka akan muncul ARM ini, yang dari ARM64 semuanya. Setelah itu, setelah diekstrak, kita ke device manager. Jadi caranya klik kanan di logo Windows ini, klik kanan device manager. Oke. Nah, di sini device manager muncul. Nah, jangan lupa teman-teman harus menyolokkan si ESP32 ke laptop teman-teman terlebih dahulu. Di sini saya belum menyolokkan, dan sekarang saya akan menyolokkannya. Sebentar. Lalu setelah dicolokin,
itu akan muncul menu port ini, port COM/NLTP. Ini teman-teman klik saja, lalu akan muncul Silicon Labs CP210X USB to UART bridge COM5. Jadi kalau COM ini tergantung laptop teman-teman ya, jadi dapat beda-beda. Di sini teman-teman klik kanan saja. Ini, pilih update driver. Lalu browse my computer for driver. Dan teman-teman itu memilih file folder tempat teman-teman menyimpan hasil ekstraknya dari si CP210X tadi. Ya, setelah browse, pilih, ini karena saya nyimpannya di terus di folder ini, jadi saya pilih yang ini. Itu klik next saja. Di sini karena saya sudah update-nya, jadi saya klik cancel. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang saya buat. Caranya yaitu di sini saya akan mensimulasikan terlebih dahulu. Oke, jadi ini rangkaian yang saya buat. Pertama, ini ada ESP32-nya, lalu ada sensor api, ada LED, ada buzzer. Oke. Jadi langkah pertama yaitu di sini ada inputnya, input 5 volt ini. Ini dikonekkan dengan lambang plus yang ada di sensor apinya. Oke. 5 volt ini dikonekkan ke yang lambang plus di sensor api. Kemudian si DO ini digital output. Itu kita konekkan dengan pin nomor 13. Ini bebas ya, masang pinnya, tergantung teman-teman. Kalau saya itu menggunakan pin 13, oke. Dan lambang G ini artinya ground. Ini dikonekkan dengan GND, oke. Selanjutnya ada LED. Di LED ini untuk penempatannya saya konekkan dengan pin nomor 14. Pin 14 saya konekkan ke ini breadboardnya, lalu ada resistor, kemudian lalu ke LED. Jadi fungsi resistor ini agar menahan arus ya, menahan ya. Resistor yang saya gunakan itu sebesar 220 ohm. Lalu kabel netralnya saya alihkan ke breadboard yang di sini. Kemudian di buzzer saya menggunakan pin 12. Pin nomor 12 untuk buzzer. Lalu kabel netralnya saya konekkan di sini. Setelah itu, kabel netral yang dari LED dan buzzer saya konekkan dengan GND yang di ESP32 yang di bawah. Oke. Jadi seperti ini rangkaian yang akan saya rakit ya. Kemudian untuk codingnya atau programnya yang saya gunakan itu seperti ini. Oke. Sebentar. Jadi seperti ini. Ini tadi saya sudah mencoba ya, jadi terdapat ini. Kalau biasanya kalau masih awal-awal itu dia masih kosong ya. Tidak ada yang menu outputnya ini. Jadi langkah awal sebenarnya kita ke tools, itu ke board ESP32, kita pilih library yang doit ESP32 devkit v1 ya. Ini kalau di sini nih bagian ini, klik lalu portnya kita COM yang tadi kita download. Kalau di saya COM5, jadi tergantung komputer teman-teman ya.
Oke, selanjutnya ke programnya. Jadi langkah awal yang saya lakukan adalah mendeklarasi. Jadi di sini ada integer, sensor API, nama variabel 13 itu kan tadi sebentar. Di sini 13 karena saya menggunakan pin nomor 13 di ESP32-nya untuk sensor API. Ini yang warna biru ini. Lalu buzzer saya mendeklarasikan variabel buzzer dengan tipe integer di pin 12. Ini yang warna merah ini. Pin 12 untuk buzzer dan 14 saya mendeklarasikan integer LED 14 ini saya menggunakan pin 14 untuk LED. Oke, yang pertama yaitu void setup. Jadi serial beginnya 11.5.200. Kemudian pin mode menggunakan sensor API. Jadi sensor API ini akan saya gunakan sebagai input, dan buzzer dan LED, variabel buzzer dan LED untuk output. Kemudian digital write sensor API ini, jadi kalau kita baru mulai, si sensor API akan mati dan LED-nya juga mati. Seperti itu. Kemudian di void loop-nya saya mendeklarasikan lagi variabel tipe integer dengan nama firescreen digital read sensor API. Jadi yang tadi, yang ini akan muncul di sini. Nah, ini serial print ini untuk bagian serial monitor. Jadi dia akan menuliskan fire sensor, lalu dia akan memunculkan angkanya, apakah ada api atau enggak. Dan ini nih untuk spasinya. Serial print garis miring T ini untuk spasinya. Saya menggunakan if jika si fire screen-nya itu naik, terdapat api gitu, maka dia akan memunculkan tulisan terdapat api dan buzzer dan LED-nya itu menyala. Oke, saya ulangi. Kalau terdapat api, fire screen-nya itu high, di serial monitornya akan menampilkan terdapat api. Dan di alatnya itu akan buzzer dan LED-nya akan menyala. Oke. Kalau tidak, di serial monitornya akan muncul tulisan tidak terdapat api. Dan di alatnya itu akan menyala di buzzer dan LED-nya. Kemudian ada delay ini untuk jarak antar dia mendeteksi apinya gitu. Sudah. Setelah kita menulis ini, kita harus mengupload si codingnya ini, upload. Lalu kita akan menunggu proses compiling. Oke. Baik, setelah selesai upload dan compiling tadi, akan muncul hasil seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya, saya akan membuka serial monitor ya di sini. Serial monitor. Nah, dia akan muncul seperti ini. Fire sensor 0, tidak terdapat api. Kalau akan saya nyalakan dengan korek, maka akan terjadi perubahan seperti ini. 1 dan terdapat api. Oke. Di sini lampunya menyala dan buzzernya menyala juga. Kalau saya matikan, saya tidak nyalakan koreknya, fire sensor dan muncul keterangan tidak terdapat api. Seperti itu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasinya dari yang tadi. Setelah kita simulasikan di aplikasi FreeSync, kita akan memasangnya pada ESP yang sesungguhnya. Jadi ini ESP32, ini ada jumper, ada breadboard, buzzernya, kemudian ada LED dan resistor dan sensor api, oke? Sensor api. Di sini saya menyambungkan buzzernya. Maaf. Di sini saya menyambungkan jumpernya sesuai dengan simulasi yang tadi saya buat. Jika kita nyalakan korek di depan sensor, maka yang akan terjadi adalah seperti ini. Dia akan menyala lampu LED-nya dan si buzzernya akan menyala juga. Kalau saya matikan koreknya, dia akan mati. Kalau saya nyalakan, dia akan menyala. Kalau saya matikan, dia akan mati. Kalau saya nyalakan, akan menyala. Baik, sekian dari video tutorial yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.